apakah kita bisa mengenal bahwa si fulan itu tukang sihir? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membagi sihir itu kepada dua jenis. Ada sihir itu lewat bantuan syaitan, dan ini sudah jelas sepakat yang seperti ini adalah syirik dan kufur. Yang kedua, sihir yang berkaitan dengan perobatan, dengan serbuk-serbuk atau dengan bacaan-bacaan tertentu mengobati orang, menyembuhkan orang, hilangkan penyakit, dan begitu seterusnya. Kalau yang kedua tidak sampai kepada syirik tetapi fasik. Bagaimana kita mengetahui bahwa si fulan itu tukang sihir? Ya kita lihat amalan dia. Kalau seandainya seseorang berobat, kita tahu si fulan ada jago yang berobat. Kita tahu ini tabib singse ataukah dia dukun dan tukang sihir. Lihat prakteknya. Karena begini, sudah saya jelaskan ketika bicara tentang ruqyah kan, bahwa pengobatan itu terbagi menjadi tiga, Bu ya. Ada pengobatan itu dengan pengobatan syariah, memang secara nas Quran dan sunnah benda-benda tertentu itu bisa jadi obat, seperti air zam-zam, seperti habatus sauda, seperti zaitun, itu kan nasnya ada. Madu, jelas itu ada nasnya berdasarkan Quran sunnah. Kemudian perobatan itu yang kedua dengan tajribah, memang penelitian. Seperti kalau kita bicara tentang rempah-rempah, ada sambiloto, ada ini, ada itu gitu ya, kumis kucing, apalah istilahnya ya, lidah buaya bisa diapain kemudian jadi obat, dan lewat penelitian memang betul mengobati. Walaupun 100% tidak mengobati, tetapi 70% itu memang mengobati. Maka itu tajribah artinya, penelitian. Kemudian yang ketiga ini yang masalah, tidak ada penelitian secara syar'i, tidak ada penelitian secara ilmiah, tiba-tiba dikatakan obat. Seperti ibu datang ke tukang obat atau dikasih gelang, nih pakai gelang ini nanti sembuh tuh mencretnya, nih tolong pakai benang ini nanti sembuh tuh bisulnya. Ini apa ini ya? Berarti ini dukun ini ya. Kenapa? Karena dia mengobati dengan perkara-perkara yang tidak masuk di akal. Tidak ada nas Quran yang menunjukkan itu perobatan, tidak ada juga secara penelitian ilmiah bahwa itu obat. Nah, ini satu, ini masalah nih ya. Kemudian yang kedua, orang itu berkomat kamit. Berkomat kamit terkadang kita tidak jelas apa yang dikomat kamitkan dia. Kalau memang dia peruqyah sudah jelas, dia membaca Quran dikeraskan bacaannya, dia membaca doa yang warid dari Nabi SAW dan dikeraskan bacaannya. Ini komat kamit tidak jelas, dia sedang membaca apa? Ya mambang putih, mambang hitam, mambang apa semua, mas mampu mambang semua ini. Kan repot nih kalau udah mambang-mambang ini. Ini kan jin-jin semua ya. Nah ini kalau yang seperti ini bermasalah tuh. Berarti ini komat kamitnya bukan ruqyah, ini dukun nih. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat dari komat kamitnya saja tidak jelas. Terkadang sebagiannya jelas Fatihah umpamanya, sebagian jelas sholawat, sebagiannya nggak jelas ya kan. Nah ini juga. Kemudian dari segi pertanyaan, kalau dia tanya ya namanya tanya sebab penyakit wajar. Ibu sudah berapa umurnya? Kata ibu sudah 50 tahun. Ya wajarlah, namanya usia itu memang penyakit banyak ya, sudah sarang penyakit. Oh ibu makannya apa? Oh makannya ini tape umpamanya. Oh jangan, ini kolesterol. Oh makan ini. Jadi jelas tuh pertanyaannya itu. Betul-betul dia bertanya soal pemicu ya. Tapi kalau tanyanya aneh-aneh gitu kan, tanya siapa nama ibumu, lah kok ada kaitan nama ibu pula. Ini saya tanya penyakit, nama ibu pula ditanya ya. Kemudian tanya soal tanggal lahir, semua tanya soal, pokoknya yang nggak ada berkaitan dengan kesehatan dia tanyakan. Nah ini ada masalah ya. Kalau tanyanya nggak jelas, maka ini ketahuilah dia dukun. Ataupun umpamanya kita datang ke tukang obat, suruh
umpamanya mengkonsumsi ini dan itu, jelas obatnya dikasih herbal atau diobati dengan cara dibekam, diurut dan yang lainnya. Ini enggak, langsung ditanya, sini minta duit, nanti saya belikan ayam, nanti penyakit ibu saya pindahkan ke ayam. Ini masa ini sudah zalim sama ayam, ayam enggak salah akhirnya jadi punya penyakit gitu kan. Ini kan repot nih, ini dukun nih main pindah-pindah penyakit saja ke ayam. Karena saya pernah juga dulu kisah ada kawan di Singapura itu, dia di Hotel Nagoya, minta dicarikan tukang urut. Dicarikanlah oleh kawan tukang urut. Urutnya enak, cuman ketika habis ngurut, tukang urut ini cerita, bapak ini sebenarnya ada hal-hal yang gaib yang bapak mungkin tidak rasakan, ada penyakit yang tidak mungkin saya ceritakan. Bagusnya bapak kalau mau besok panggil saya akan bawa ayam, saya pindahkan penyakit bapak ke ayam, katanya. La ilaha illallah. Ini apa ini? Ya. Jadi ini jelas dukun yang seperti, jangan lagi didatangkan orang kayak gini. Nah, itulah ciri-ciri dukun dari situ. Ya. Macam-macam gitu, kalau sudah minta korban ataupun minta disembelihkan ayam ini, ayam itu, binatang ini, binatang itu, yang enggak masuk di akal dengan dunia perobatan, berarti dia dukun. Ya, itulah cara mengetahui dia dukun atau tidak. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi. Ya.